Selamat pagi, perkenalkan nama saya John Andika Sembiring dengan NIM 210404011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas PLTS Atap, mata kuliah energi baru terbarukan kelas A, yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Ferry R.A. Bukit, ST, MT. Adapun yang menjadi topik kita adalah dokumen visibility PLTS Atap. Pendahuluan, yang harus kita ketahui bahwa energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki peran penting, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan industri. Di Indonesia sendiri, sumber energi listrik masih memanfaatkan energi tak terbaharui yang berasal dari fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya sangat berdampak buruk bagi ketersediaan fosil, kesehatan manusia, dan lingkungan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah sudah mengatasinya dengan membentuk kebijakan energi nasional atau KEN yang tercantum pada Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2014. Adapun kebijakan tersebut berisi tentang komitmen Indonesia dalam menggunakan 23% energi terbarukan hingga tahun 2025 dan akan meningkat menjadi 31% dari total energi yang terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga pada tahun 2050. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN pada tahun 2025, Indonesia menargetkan kapasitas energi listrik yang berasal dari energi baru terbarukan sebesar 45 gigawatt, di mana tenaga angin berkontribusi sebesar 1,8 gigawatt atau sekitar 4%. Yang kedua ada panas bumi sebesar 7,2 gigawatt, sekitar 16%, tenaga air atau hidro sebesar 17,9 gigawatt, sekitar 40%, mini hidro dan mikro hidro sebesar 3 gigawatt atau sebesar 7%, bioenergi sebesar 5,5 gigawatt atau 12%, tenaga surya sebesar 6,5 gigawatt atau 14%, dan energi baru terbarukan lainnya sebesar 3 gigawatt atau sekitar 7%. Di sini kita akan melihat ada 4 pilar dalam sumber energi baru terbarukan yang kita ketahui, yaitu yang pertama ada tentang energi tenaga angin atau energi bayu, yang dimana tadi direncanakan bahwa dia akan berkontribusi sekitar 1,8 gigawatt atau sekitar 4%. Yang kedua ada tenaga surya, di mana dia akan berkisar membantu sebesar 6,5 gigawatt atau sekitar 14%. Yang ketiga adalah energi hidro atau air, yang mana dia berkontribusi sebesar 17,9 gigawatt atau sekitar 40%. Dan yang keempat adalah energi panas bumi atau geothermal sebesar 7,2 gigawatt atau 16%. Dari 4 pilar energi baru terbarukan yang kita ketahui ini, bahwa energi hidro atau energi air memiliki peranan paling besar dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUN pada tahun 2025 mendatang. Selanjutnya, pemanfaatan dari tenaga surya itu adalah PLTS atap. Maka dari itu, penggunaan PLTS atap ini merupakan PLTS yang memungkinkan pemasangan panel surya pada atap suatu gedung, baik itu perumahan, industri, maupun komersil. PLTS atap dilakukan untuk meminimalisir lahan untuk pemasangan panel surya yang berbeda jika dipasang pada permukaan bumi yang tentunya akan membutuhkan area yang sangat luas. Selain itu, PLTS atap dapat memudahkan distribusi listrik pada suatu gedung ketika ingin dihubungkan dengan grid. Selanjutnya, ada pun yang menjadi komponen dari PLTS adalah, yang pertama itu adalah panel surya, di mana panel surya merupakan komponen utama yang terdiri atas fotovoltaik yang menangkap sinar matahari. Yang kedua ada inverter, adalah perangkat yang mengubah arus listrik dari panel surya.
yang berupa arus searah DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Yang ketiga adalah kabel dan pengontrol digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen pada PLTS atap. Yang terakhir ada circuit breaker, di mana circuit breaker merupakan salah satu komponen pemutus sirkuit yang digunakan untuk melindungi sistem PLTS dari masalah kelebihan arus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perencanaan PLTS atap, di mana seperti tugas ini, diketahui bahwa perencanaan PLTS atap ini dilakukan pada rumah masing-masing atau PLTS atap individu, di mana penelitian ini dirancang sebuah sistem PLTS one grid pada atap rumah saya, yaitu John Andika Sembiring, dengan tipe 36 yang berlokasi di Perumahan Puri Anom Asri, Blok BB nomor 75, di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pancur Batu, Desa Sembahe Baru. Dengan titik koordinatnya yaitu adalah 3,5, 11, 7853, 98,59, 69, 315. Bangunan rumah saya memiliki bentuk atap prisma dengan 4 sisi, di mana setiap sisinya memiliki luas 54,26 meter kuadrat. Atap rumah berbentuk prisma dengan kemiringan sekitar 56,43 derajat mengarah ke arah utara. Seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan menjadi salah satu lokasi pemasangan panel surya. Seperti yang kita ketahui bahwa gambar ini saya ambil dari Google Earth, di mana sini bisa kita lihat bahwa atap rumah berbentuk prisma dengan kemiringan 56,43 derajat mengarah ke arah utara. Nah, di sini ini adalah titik di mana rumah saya berada. Lanjut di sini merupakan tempat untuk proses pemasangan PLTS atap. Analisa bayangan. Maka bayangan yang dihasilkan oleh gedung dari rumah saya itu dengan rumus yang dapat kita lakukan adalah panjang bayangan sama dengan tinggi atap dikali dengan tan sudut elevasi. Di mana kita kerjakan bahwa dia menghasilkan panjang bayangannya 32,74 cm dikali tan 56,43 sama dengan 32,74 cm dikali 1,55068. Maka panjang bayangan yang didapatkan dari gedung adalah 49,332 cm. Adapun analisa bayangan yang lainnya itu adalah bayangan vegetasi atau pepohonan. Di gambar ini dapat kita lihat bahwa bayangan vegetasi yang dihasilkan itu dari sini. Ini merupakan pepohonan yang berada di samping rumah saya, di mana ini merupakan pepohonan mangga yang dapat dikatakan sudah sangat tinggi. Jadi dapat menghalangi sinar matahari yang menyinari di sekitar atap saya. Bayangan pepohonan ini berada di sekitar bangunan yang mempengaruhi kapasitas yang diberikan dari PLTS atap nantinya. Bayangan vegetasi yang ada berada di arah barat, di mana terdapat pohon mangga dalam pekarangan rumah. Solusi yang dapat saya berikan itu adalah penebangan pohon atau pemangkasan daun, sehingga cahaya matahari yang menyinari atap nantinya tidak akan membaur atau bisa dipaparkan langsung ke atap tersebut. Selanjutnya analisa struktur atap, di mana bahan rangka atap, apakah rangka atap terbuat dari kayu, baja jaringan, atau bahan lainnya? Bahan rangka atap saya terbuat dari berbahan kayu. Yang kedua, struktur rangka atap, bentuk dari atap saya itu berbentuk prisma, kerapatannya itu memerlukan pengecekan lebih lanjut terhadap kerapatan dari struktur bangunan saya. Genteng yang terpasang, jenis materialnya berbahan timbul, materialnya itu tidak cukup berat, perlu adanya penguatan struktur untuk dapat menopang bahan tambahan dari modul surya. Selanjutnya tentang perhitungan luas atap. Semula seperti kita ketahui bahwa atap saya berbentuk prisma, sehingga membutuhkan untuk perhitungan luas atap sebanyak 2 kali. Yang pertama kita hitung adalah luas atap datar, di mana dia rumusnya panjang kali lebar,
32,74 dikali 1,5 adalah 49,11 meter kuadrat. Yang kedua tentang luas atap miringnya, panjang atap dikali setengah cos sudut miring atap. 32,74 meter dikali 1,2 dikali 1/2 cos 56,43 derajat. Menghasilkan 32,74 dikali 0,276, hasilnya adalah 9,05 meter kuadrat. Maka dari itu, besar luas atap yang dapat digunakan dalam perencanaan PLTS atap ini adalah setengah luas atap miring ditambah luas atap datar. Berarti setengah 9,05 ditambah 49,11. Setengah dikali 58,16 adalah 29,08 meter kuadrat. Yang kedua tentang analisa kelistrikan. Nah, alokasi pemasangan PLTS atap yang dimaksud menggunakan pelanggan daya R1M 900 volt ampere dengan pasa tunggal. Pada kWh meter, sambungan pasa tunggal menggunakan sistem pasca bayar. Ini merupakan gambar dari meteran pada rumah saya. Selanjutnya analisa beban. Beberapa beban yang ada dalam rumah itu ada lampu sebanyak 8 buah dengan daya 12 watt. Pemasangannya per jamnya itu adalah 6 jam dengan konsumsi daya 576. Kulkas 1 buah, dayanya 110 watt. Pemasangannya 24 jam, konsumsi dayanya 2640. Fan atau kipas angin jumlahnya ada 2, dayanya 50, pemasangannya 4 jam per hari, konsumsi dayanya 400. Selanjutnya ada mesin cuci 1 buah, dayanya 120, pemasangannya 1,5 jam per hari, konsumsi dayanya 180. Pompa air ada 1, dayanya 90, pemasangannya 8 jam per hari, konsumsi dayanya 720. Rice cooker dia terbagi menjadi 2. Ada saat memasak dia dayanya 250, pemasangannya 0,5 jam per hari, 125. Dan menghangatkan dayanya 60 watt, pemasangan 3 jam per hari, dengan konsumsi daya 180. Maka total pemakaian daya listrik per harinya adalah 4,821 watt atau 4,8 kilowatt. Selanjutnya kita masuk ke topik terakhir yaitu perancangan sistem PLTS atap. Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem PLTS atap One Green pada atap rumah saya, John Andika Sembiri, bertipe 36 di Perumahan Puri Anom Asri Blok BB nomor 75. Adapun yang menjadi perancangan sistem PLTS atap, yang pertama adalah sistem PLTS atap. Kita harus menghitung dulu energi harian siang, di mana dapat kita lihat bahwa dari hari Senin sampai hari Minggu yang menjadi rata-rata penggunaan listrik siang harinya adalah 6,7 kilowatt. Di sini kita bisa menghitung tentang stand kilowatt hour pagi hari, stand kilowatt hour sore hari. Setelah itu kita mencari selisihnya, dan yang menjadi rata-ratanya tadi adalah 6,7. Selanjutnya kita menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap dengan rumus rata-rata penggunaan listrik siang hari per PV out harian, di mana rumusnya itu dihasilkan 6,7 per 3,676 dengan menghasilkan 1,822 kilowatt power, di mana kapasitas PLTS atap itu adalah 1,822 kilowatt power. Yang ketiga itu menghitung daya puncak sistem dengan rumus kapasitas optimal atau watt power ditambah dengan rugi-rugi sistem dalam persen. Dilanjutkan dengan 1822 ditambah 1822 dengan rugi-rugi sistemnya adalah 25%, maka menghasilkan daya puncak adalah 2277,5 watt power atau 2,2775 kilowatt power. Selanjutnya memilih modul surya dan menghitung luas efektif dengan rumus areanya adalah kilowatt power per efisiensi modul surya, di mana
kilowatt powernya adalah 2,2775 dibagi dengan 0,14, maka areanya adalah 16,26 meter kuadrat. Selanjutnya tentang menghitung kebutuhan jumlah modul surya, rumusnya adalah daya puncak sistem PLTS atap dalam watt power dibagi dengan watt power per modul, di mana dilanjutkan dengan 2277,5 dibagi dengan 250 menghasilkan 9,11. Maka yang dibutuhkan adalah 9 unit modul surya per solar panel dengan kapasitas 250 watt power. Yang terakhir, kita memilih inverter daya. Banyak inverter yang digunakan untuk pemasangan modul surya adalah satu buah dengan kapasitas 900 watt, dibatasi 100% dari daya yang terhubung ke PLN. Jenis inverter yang akan digunakan adalah inverter grid Taiwan Grid 1000 watt atau sama dengan 1 kilowatt dengan produksi dari negara China. Adapun yang menjadi dokumen teknis pendukung, bentuk data atau satuan itu terdiri atas desain sistem PLTS atap, single line diagram sistem PLTS atap, daftar dan spesifikasi komponen PLTS, sertifikat penduduk. Sumber data atau input dari proses perancangan sistem PLTS atap memuat dari A sampai I. Yang kedua dari pabrikan komponen. Yang ketiga informasi desain tentang sistem PLTS atap. Sistem PLTS atap yang akan dipasang dengan kapasitas 1,822 kilowatt power dengan modul surya sebanyak 9 unit. Satuannya adalah 250 watt power dengan efisiensi 14%. Inverternya satu buah kapasitas 1000 watt dengan merek inverter grid Taiwan Grid 1 kilowatt dengan produksi negara China. Selanjutnya pertimbangan peletakan panel surya. Adapun yang harus kita tentukan pertimbangannya itu ada dua. Ada sistem support dan monitoring dan arah hadapan dan sudut kemiringan dari panel surya. Sistem support ini merupakan upaya untuk memilih peralatan atau struktur yang menjaga posisi panel surya agar tidak bergerak, sehingga dapat memaksimalkan pencahayaan matahari dalam pemanfaatan PLTS atap. Yang kedua yaitu ada arah hadapan dan sudut kemiringan panel surya. Hal ini kita harus lihat tentang melihat sudut kemiringan matahari dan melihat sudut azimut. Di sini dapat kita lihat data rata-rata iradiasi harian atau PV out untuk lokasi Medan dengan presisi koordinat tersebut adalah sebesar 3,6 kWh per kilowatt power. Sedangkan sudut inklinasi dan azimut ditunjukkan pada data okta yang menunjukkan sudut inklinasi untuk angka pertama 4% dan sudut azimut untuk angka kedua 180% atau menghadap ke selatan. Hal ini dapat dipahami karena Medan berlokasi di sebelah utara garis khatulistiwa, maka arah hadapan terbaik untuk menghindari bayangan serta untuk mengoptimalkan penyerapan sinar matahari adalah menghadap ke arah selatan. Selanjutnya ini merupakan analisa finansial. Di sini saya menghitung secara pendekatan saja bahwa di sini total analisa finansial nantinya adalah 15.250.000. Di sini dapat kita lihat beberapa ada komponen utama, komponen pelengkap, dan jasa pelayanannya. Memuat tentang peralatan kerja, K3, tipe modul surya yang akan dipakai, serta peralatan-peralatan yang lainnya. Dokumen standar studi kelayakan. Dokumen studi kelayakan menampilkan hasil atau laporan analisa yang mencakup pemeriksaan sistem kelistrikan hingga desain sistem dan rancangan anggaran biaya. Sebagaimana tahapan proses perencanaan bagian B1 dan desain sistem bagian B2 yang dijabarkan dalam panduan ini, mengacu pada studi kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam beberapa proyek pemasangan PLTS atap di gedung pemerintahan. Yang menjadi titik acuan dalam perancangan sistem PLTS atap ini merupakan dokumen studi kelayakan. Dengan adanya dokumen studi kelayakan, maka perancangan sistem PLTS atap pribadi di rumah saya dapat kita lakukan sesuai dengan peraturan dari Kementerian SDM. Baik,
Sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan tentang dokumen feasibility PLTS atap. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.